Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita hanya satu kali. Berikanlah hidup yang terbaik karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seperti pujian yang kami naikkan. Benar Tuhan, hidup kami bukan hidup kami lagi, karena ada Kristus di dalam hidup kami. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 9 ayat 20-27. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cara yang tepat dalam mengabarkan Injil, Paulus tidak membedakan orang. Ia bergaul dengan siapa saja, termasuk mereka yang mungkin kurang baik cara hidupnya. Paulus mau mendekati mereka, tapi ia tidak ikut-ikutan menjadi lemah seperti mereka. Semua ini ia lakukan supaya ia dapat mengenalkan orang-orang itu kepada Sang Juru Selamat. Di sekolah atau lingkunganmu mungkin ada anak yang disebut nakal. Kamu tidak perlu ikut menyebut mereka nakal. Bersahabatlah dengan mereka, tapi jangan mengikuti perbuatan mereka yang tidak baik. Dengan begitu, kamu bisa memahami mereka dan menemukan cara untuk menolong mereka. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu Kekaisaran Romawi dan wilayah jajahannya menggandrungi olahraga.
Mereka menyelenggarakan pesta olahraga, sekarang dikenal sebagai Olimpiade. Korintus adalah wilayah jajahan Romawi. Itu sebabnya Paulus menulis surat menggunakan perumpamaan bidang olahraga. Tujuannya supaya pembaca paham isinya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya cara yang tepat ketika menyampaikan tentang Kristus Sang Juru Selamat. Dan cara yang paling ampuh adalah dengan teladan, perbuatan, dan berkata yang sopan, sehingga mereka melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Amin.